Ya, saudara, kami lanjutkan lagi waspada munculnya varian baru dari COVID-19. Beberapa varian yang disebut dengan X tertentu, ada XE, XD, XJ begitu. Tadi kita sudah dapat sedikit-sedikit penjelasannya, mudah-mudahan menjadi wawasan kita. Masih ada Ibu Siti Nadia Tarmizi dari Kementerian Kesehatan, Pak Gusti Ngurah Kadek Mardika, pakar virologi dari Universitas Udayana, dan juga Kang Diki Budiman yang sedang pulang kampung duluan, mudik di Bandung ya, epidemiolog dari Griffith University Australia. Nah, saya ke Bu Nadia dan kemudian Kang Diki begitu. Kalau melihat Inggris sejak ada artikel yang mengatakan 19 Maret, ada yang mengatakan 22 Maret ditemukan varian XE begitu di sana, tapi cukup normal lah begitu. Saya gali-gali datanya kasusnya 600-an lebih dari puluhan ribu kasus COVID. Apakah ini kemudian membuat, dan kemudian juga ada Tiongkok, Thailand juga masih santai dengan melihat ada varian XJ begitu. Dari kurun waktu di Inggris ditemukannya begitu, sampai hari ini, dia kok nggak terjadi lonjakan ya? Kira-kira begitu, seperti Omicron, Bu Nadia. Nah, apakah ini artinya ditemukan varian baru, tapi memang tidak akan terjadi lonjakan? Kita kan memantau negara-negara seperti waktu Delta, seperti waktu Omicron, kemudian kita bersiap begitu dari apa yang merembet ke kita gitu. Nah, apakah hal ini berarti juga tidak akan ada lonjakan, Ibu Nadia? Ya, kalau melihat ya, pertama kalau kita lihat dulu yang terjadi misalnya di Hong Kong, di Inggris ya, kemudian di Afrika Selatan sendiri. Jadi pada saat Omicron BA1, BA11 itu kemudian distribusinya digantikan BA2, di saat yang bersamaan juga terjadi tren peningkatan kasus walaupun tidak setinggi seperti awal-awal Omicron. Nah, ini yang kemudian menjadi kemarin kita ingat ya bahwa ada istilah BA2 ya sebagai suatu subvarian dari Omicron yang dikatakan subvariannya siluman itu ya kemarin karena dia tidak terdeteksi, tapi kita juga tetap waspada karena kemudian begitu dia distribusinya digantikan BA2 ada tren peningkatan, tapi peningkatan itu tidak seperti pada waktu awal-awal munculnya Omicron BA1, BA11. Nah, ini yang isu pertama, tapi kemudian kita lihat kan tidak terlalu signifikan peningkatannya, walaupun kalau kita lihat seperti di Hong Kong, kematian tertinggi tadi disampaikan oleh Pak Kadek adalah terutama pada lansia yang tidak mau divaksin. Jadi itu mengapa kemudian case fatality rate-nya agak tinggi di Hong Kong, dikarenakan jumlah yang terutama pada kelompok lansia yang tidak divaksin. Yang kedua, kemudian kita melihat juga dengan adanya tadi dideteksinya subvarian lagi XE ya, yang pertama kali itu dideteksi di Inggris pada sampel di tanggal 19 Januari. Dan memang kalau kita lihat hanya tidak sampai 1.000 ya, hanya lebih dari 600-an, tapi tidak juga peningkatannya cukup signifikan, yang kemudian XE ini memperlihatkan menggantikan distribusi dari subvarian lainnya, ataupun juga kalau kita lihat angka tadi seperti Mas Bayu sampaikan ya, angka Inggris walaupun terjadi peningkatan kasus tidak ada lonjakan yang signifikan. Nah, tapi yang menjadi challenge sebenarnya di kita ini adalah kegiatan mudik dan Ramadan ya, yang kita tahu kan ini berbeda ya, seperti di Hong Kong maupun di Inggris kan tidak ada kegiatan besar. Kebetulan mereka nggak ada kegiatan yang mobilisasi besar seperti rencananya nih akan ada mudik nih menjelang Lebaran. Betul. Terbayang. Dan sejarahnya di kita begitu habis mudik atau apa ada lonjakan, begitu Bu Nadia ya. Oke. Betul. Nah, ini yang artinya kita harus waspadai dengan memperhatikan kondisi-kondisi negara lain sambil juga memperhatikan apa yang terjadi di kita ya. Karena ini kan pelonggaran pertama, dan pelonggaran pertama ini cukup memiliki tantangan yang besar, apalagi diprediksi orang yang akan mudik bisa sampai 2 kali lipat, bisa 80 juta. Kemarin aja waktu Delta itu 8 juta tuh yang mudik, Mas Bayu. Iya, dan dengan ada penyekatan waktu itu, ya. Betul sekali. Oke, terbayang. Kang Diki, bagaimana ini kewaspadaan kita? Tampaknya saya bilangnya kita agak sedikit ada pelonggaran di Lebaran kali ini. Jadi mudiknya nih akan hampir normal, mungkin ya, kira-kira begitu. Kalau saya nggak bisa katakan mungkin
ya memang sudah normal nih mudik kali ini. Eh, Apa yang kemudian bisa menjadi masukan dari Kang Diki agar kita tetap dalam kewaspadaan memantau varian-varian yang baru dari COVID ini? Ya, memang Ada saat mobilitas ini yang memang besar soalnya, betul, dakdikduk betul. lagi. Kita secara risiko satu potensi penyebaran wabah itu erat kaitan dengan mobilitas dan interaksi manusia, itu erat Ya, sekali. ya, Dan di sisi lain kalau bicara patogen ya, apapun itu, yang kita lihat itu adalah kecepatan dan keparahan. Tadi keparahan Prof. Kadek belum mendapat informasi, jadi saya akan nunggu dari Prof. Kadek nih. ya, Nah, tapi dari kecepatan, ini kan sudah ada dari WHO nih, bahwa 10% lebih dari BA2. ya, Nah, dari sisi itu sebetulnya artinya ada fenomena denominator namanya, yang bisa mengarah, tadi lagi sudah disampaikan oleh Dr. Nadia dan maupun Prof. Kadek, bahwa ada kelompok dirawan di masyarakat kita, lansia atau yang belum divaksin, atau yang belum memilih imunitas lah. Katakanlah yang tadi kita rujuk angkanya Prof. Kadek 80%. Nah, ada 20% penduduk kita yang masih rawan. ya, Nah, 20% penduduk kita ini, kalau dilihat penduduk Indonesia hampir 300 juta, besar sekali, lebih besar dari Singapura. Nah, artinya potensi adanya ledakan tentu ada. oke. Itu secara teoritis tetap akan ada. Karena Ya, bicara potensi lonjakan itu, ada jumlah penduduk yang rawan cukup signifikan. Dan itu signifikan banget, 20% itu kurang lebih ya. Nah, apalagi kita bicara ada anak nih, di bawah 5 tahun yang belum eligible untuk vaksinasi. ya, Nah, ini rawan sekali gitu. Jadi atas dasar itulah saya selalu berprinsip kita lebih baik melakukan upaya mitigasi, berhati-hati, karena saya di sini nih, kan kalangan terdekat saya sedang sakit nih. Ada yang parah, ada yang tidak parah. Gitu. ya, Nah, artinya kita nggak bisa mengambil risiko itu. Untuk itulah saya setuju dengan sikap pemerintah. Kita akan lihat nih bahwa pada arus mudik atau lebaran ini jadi ujian. Ini jadi ujian. ya. Ini untuk himbauan ya, buat kita semua berarti Kang ya. betul. Untuk tetap waspada. Karena kalau ini kita bisa sama-sama disiplin, semua pihak lah dengan 3 atau 5 vaksinasi, ini yang akan menjadi modal kita ke arah transisi tadi yang akhirnya ya kita akan bisa melewati. Artinya kalau ujian yang begitu besar, Ya. sangat rawan saja kita bisa kendalikan, apalagi setelah itu kan, itu logika. Nah, inilah artinya namanya ujian, ya harus bersiap, harus benar-benar siap apa? Ya bekal kalau mau mudik seperti saya sudah lakukan tes, saya benar-benar jaga protokol kesehatan selama penerbangan. Nah, ini pun harus kita terapkan oleh kita semua, karena yang kita tuju, yang saya akan temui kan orang tua, meskipun sudah booster, ya kita nggak tahu, gitu. Nah, oleh karena itu masalah kewaspadaan ini sekali lagi menjadi pesan penting untuk kita semua. Apalagi kita masih, kalau bicara pandemi ya itu kan otoritasnya ada di WHO. Bahwa WHO mengatakan ini masih dalam fase akut dari pandemi, artinya kita belum melewat masa kritis. Karena batasannya fase akut ini terlewati, WHO menetapkan 70% dari total populasi dunia sudah divaksin 2 dosis. Itu yang belum. Gitu. Nah, kita kalau bicara Omikron ke sini, data-data menunjukkan booster menjadi penting. Nah, ini booster lagi juga kita masih PR ya. Ya mohon maaf, Dr. Nadia, kita harus dorong ini gitu. Jadi jangan sampai masyarakat Aba ini karena merasa sudah 2 dosis, sudah ini. Betul, ada yang sudah 2 dosis kemudian terinfeksi menjadi lebih membeli proteksi. Tapi kan kita nggak tahu siapa itu. Gitu. Jadi jangan ambil risiko itu. Lebih baik mencegah daripada terinfeksi. Ya, setuju. Mudah-mudahan ini menjadi imbauan bagi kita semua, mengingatkan kita menjelang mudik. Prof. Kadek, berkaitan dengan apa yang kemudian terjadi bahwa ya sekarang ini tampaknya varian-variannya lebih cepat menular, tetapi mungkin sampai saat ini ya masih terus kita tunggu juga dari kajian-kajiannya Prof. Kadek dan teman-teman di Udayana. Mudah-mudahan tidak berat begitu seperti kira-kira Omikron, bahkan kalau bisa lebih turun lagi. Apa imbauan dari Prof. Kadek juga untuk kewaspadaan
Bali sudah sempat ada perayaan ya, Nyepi dan Ogoh-ogoh. Ya. Kemudian Ya. sampai sekarang alhamdulillah ini tidak ada kemudian sesuatu yang melonjak. Oke. Nah, hal semacam ini, Prof. Kadek, apa yang sebenarnya kemudian bisa kita serap dari situ? Ya, satu poin dari munculnya varian ini, data sudah tersedia bahwa BA2 itu sekarang sudah 90% virus Omikron yang diupload itu sudah BA2. Artinya sudah sangat dominan. Nah, artinya tren dunia. Jadi tren dunia, Mas Bayu, tren dunia itu lihat mungkin data WHO, data Worldometer dan WHO per hari ini, itu trennya sudah stabil menurun. Artinya sudah jelas Omikron, kemudian memang kita tidak bisa mengatakan virus ini tidak ganas atau lebih ganas karena sebagian besar sudah terpapar Delta, sebagian besar sudah divaksinasi. Itu poin. Nah, sedangkan untuk masyarakat Indonesia, saya kira mungkin sulit sekali. Kita sulit mungkin Ibu Nadia mencegah masuknya varian-varian baru dari luar, pasti akan lolos. Kita sudah semua negara di dunia sudah tidak mampu membendungnya, sudah tidak akan mampu membendungnya. Artinya sementara ini kita masih dalam suasana pandemi, dengan tadi tentu kemudian tugas pemerintah adalah mengurangi tekanan pada sistem kesehatan yang disebut dengan pandemi kan ketika sistem kesehatan kewalahan. Nah itu, jadi sehingga kemudian dilakukanlah protokol-protokol mudik dan lain sebagainya dengan catatannya itu vaksinasi lengkap bahkan booster. Ini saya kira ini sudah bukan eksperimen sederhana ini Ibu Nadia, ini syaratnya harus sudah vaksin, harus sudah booster, baru boleh mudik. Tapi yang bermasalah adalah donornya sudah divaksin, tapi resipien orang-orang tua yang di kampung yang barangkali yang belum divaksin. Ini juga mestinya Ibu Nadia dibuat segera percepatan. Kalau bisa sebelum Lebaran itu seluruh penduduk Indonesia semakin banyak semakin baik sudah divaksin atau booster. Nah, pesan saya sekali lagi, vaksin efektif dan sebaiknya semakin prosentase semakin banyak orang yang divaksin itu akan semakin baik. Saya kira itu pesan saya, Mas Bayu. Terima kasih Pak Kadek. Ini vaksin ya. Ibu Nadia, boleh singkat Bu? Saya terbatas waktu menjelang mudik ini, mungkin imbauan kepada kita semua. Silakan. Iya, baik Mas Bayu. Jadi mungkin satu kabar berita baik bahwa kalau kita bandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang sudah mendapatkan vaksinasi dosis lengkap itu sudah 60%. Jadi artinya kita butuh untuk sama-sama nih Mas Bayu untuk kemudian segera melengkapi sesuai yang disampaikan Pak Diki tadi 70%. Supaya betul-betul dengan cakupan vaksinasi tinggi ditambah dengan saat mudik ini kita punya proteksi yang tinggi sehingga tadi saat kita bersilaturahmi dengan keluarga yang umumnya lansia dan yang punya komorbid, karena dua kelompok ini tadi Pak Kadek sampaikan ada kelompok yang paling rentan untuk bisa timbul sakit parah ataupun juga kemudian pada kematian, ini yang harus kita proteksi bersama. Oleh karena itu supaya mudik kita aman, kita tetap waspada, protokol kesehatan diterapkan dan segera tingkatkan proteksi kita dengan melengkapi vaksin dosis kedua ataupun menambah dengan dosis ketiga atau booster. Baik, terima kasih Ibu Nadia dan semoga nanti setelah mudik tidak terjadi gelombang kesekian atau lonjakan yang tinggi, itu menjadi patokan bagi pemerintah untuk kemudian menjadikan pandemi menjadi endemi. Amin, mudah-mudahan begitu. Bu Nadia, terima kasih. Pak Kadek, terima kasih. Kang Diki, terima kasih untuk diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam.